Selamat pagi. Kenalkan, saya Pendeta Calvin Bangun. Saya adalah Gembala Sidang di Gereja Reform Injili Indonesia Manado. Sebenarnya saya adalah termasuk penduduk baru di Kota Manado. Saya di Kota Manado ini baru masuk tahun yang ketiga. Jadi 15 tahun saya melayani di Jakarta, tapi di gereja yang sama juga, di Gereja Reform Injili Indonesia. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini. Saudara-saudara, tadi kita sudah membaca dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Injil Lukas hanya terdiri dari 24 pasal. Jadi saudara-saudara, Lukas 24 ini mirip seperti Matius 28, karena Matius juga terdiri hanya 28 pasal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius 28 diceritakan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Demikian juga di dalam Lukas 24 diceritakan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Mengapa saya memilih bagian ini? Karena minggu depan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit, dia masih bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Lalu kemudian dia terangkat ke sorga. Maka saudara-saudara, saya tidak memilih perikop mengenai kebangkitan Yesus, tapi saya juga tidak memilih perikop mengenai kenaikan Yesus. Saya memilih perikop mengenai apa yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit dan sebelum dia naik. Saudara-saudara, saya mengawali khotbah ini dengan pertanyaan itu. Apa yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, salah satu bagian yang menceritakan apa yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga adalah bagian yang tadi kita baca. Dan saudara yang kasih Tuhan, bagian yang kita baca merupakan bagian terakhir saudara kasih Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Kalau saudara membaca bagian sebelumnya, apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit? Dia bertemu dengan dua muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dan bagian yang kita baca ini saudara-saudara, Yesus bertemu lagi, tapi bukan dengan dua, tapi dengan banyak muridnya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya langsung saja mengajak kita untuk melihat tiga poin dari bagian ini, saudara kasih Tuhan. Ya, apa sih yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit dan sebelum dia naik? Tapi sebelum kita masuk ke 3 poin itu, saya ingin mengajak saudara memperhatikan betapa pentingnya murid-murid bagi Yesus. Saudara kasih Tuhan, bagi dunia murid-murid Yesus nggak penting. Karena saudara-saudara, pada waktu itu ada Herodes, ada Pilatus, ada Kayafas, saudara kasih Tuhan. Mereka semua orang-orang elit. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara tanya orang-orang Yerusalem pada saat itu, saudara kasih Tuhan, siapa sih yang penting di kota ini? Pasti mereka akan menjawab Pilatus. Kenapa? Pilatus adalah gubernur. Herodes adalah raja. Kayafas adalah imam besar. Kalau kita perluas lagi, saudara kasih Tuhan, mungkin mereka mengatakan Kaisar. Saudara kasih Tuhan, jangankan untuk Yerusalem, Kaisar hari itu adalah orang yang paling penting di seluruh Romawi. Tapi kalau saudara tanya, menurut kalian Petrus itu siapa? Siapa? Saudara kasih Tuhan, cuma nelayan. Siapa Yohanes? Cuma nelayan. Saudara kasih Tuhan, jadi menurut dunia pada bahasa itu, murid-murid Yesus tidak penting. Tapi saudara kasih Tuhan, menurut Yesus tidak ada yang lebih penting bagi dia selain muridnya. Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Perhatikan, sebelum Yesus mati, dia tidak mau ketemu sama siapapun. Dia hanya mau bertemu dengan muridnya. Setelah Yesus bangkit, dia tidak mencari siapapun. Yang dia cari cuma muridnya. Contoh saudara-saudara ya, 2 murid yang ke Emmaus ini. Saudara kasih Tuhan, bukan mereka yang mencari Yesus. Saudara-saudara perhatikan, mereka sudah pergi ke kubur yang kosong itu. Karena perempuan-perempuan mengatakan bahwa kubur Yesus itu kosong. Lalu mereka pergi ke kubur yang kosong itu dan mereka menemukan kubur itu sudah kosong. Tapi saudara-saudara Tuhan, setelah melihat kubur yang kosong pun mereka nggak berpikir Yesus bangkit. Ya saudara-saudara, nah saudara pun pernah dengar lagu ini saudara-saudara ya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Saya nggak ada masalah dengan lagu itu saudara-saudara, tapi murid-murid Yesus waktu lihat kubur kosong mereka akan pikir Yesus hidup. Mereka berpikir bahwa mayat Yesus mungkin sudah disuri oleh orang lain. Sehari ini kan kita nyanyi saudara-saudara, kubur kosong membuktikan dia hidup, tapi murid-murid Yesus waktu lihat kubur kosong nggak satu pun berpikir dia hidup.
Maka saudara-saudara kasih Tuhan, dua murid ini setelah melihat kubur kosong, mereka ngapain? Mereka malah mau pulang kampung. Saudara-saudara, kampung mereka di Emmaus. Ya sampai sekarang kita nggak tahu siapa dua murid ini, saudara kasih Tuhan ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ada yang mengatakan ya murid ini bernama Kleopas dan satu lagi kemungkinan adalah istrinya. Tapi intinya saudara-saudara, waktu mereka melihat kubur kosong, saudara-saudara, hari ini kan orang merayakan Paskah, ada nggak semua orang ya, tapi ada beberapa gereja kalau merayakan Paskah itu di kuburan, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Mau mengingatkan mereka dengan peristiwa kubur kosong. Tapi saudara-saudara, murid-murid Yesus waktu lihat kubur kosong, mereka nggak gembira seperti kita, saudara-saudara. Mereka ketakutan. Wah, guru kita sudah disalibkan, sekarang kuburnya kosong, apalagi nih? Saudara-saudara, kalau jadi murid Yesus, saudara-saudara malu banget. Kenapa saudara-saudara ya? Saudara punya guru, sudah menjadi guru saudara selama 3 tahun, baru berakhir dengan mati disalibkan kayak penjahat. Saudara pasti trauma. Gila, 3 tahun kita ngapain aja nih? Sudah ngikutin orang ini, kita pikir dia Mesias, berakhir jadi penjahat. Saudara-saudara kayak Tuhan, setelah trauma begitu pun, hari ketiga mereka pergi kuburan, kuburnya kosong. Aduh, apalagi nih? Maka mereka pikir saudara-saudara ya, udahlah kita jangan buang-buang waktu di Yerusalem ini, mending kita pulang kampung. Siapa tahu masih ada ladang di sana ya. Sudah 3,5 tahun kita tinggalkan ladang kita pikir kita ikut Mesias, ternyata sia-sia. Mungkin di kampung kita masih ada ladang itu ya, saudara-saudara. Maka dua orang ini memutuskan pulang ke rembokan, saudara-saudara Tuhan. Pulang kampung, kita ngapain dari sini gitu ya. Tapi perhatikan saudara-saudara, bukan mereka yang cari Yesus, Yesus yang cari mereka. Penting sekali dua orang ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca Injil Yohanes, Petrus bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, Petrus itu gagal total, saudara kasih Tuhan ya. Di momen-momen terakhir dia malah menyangkal Yesus Kristus. Itu jatuhnya saudara kasih, itu jatuh bebas itu, terjun bebas itu. Dari seorang yang begitu pemberani, kalau aku mati, kalau engkau mati, aku pun mati bersama engkau. Itu kata Petrus kan waktu perjamuan terakhir. Saudara-saudara, nggak lama setelah itu dia ditanya sama seorang perempuan, kamu murid Yesus ya? Enggak, ya, itu kan benar-benar hancur, saudara-saudara ya. Itu muka motor di mana itu? Tapi saudara-saudara perhatikan, Yohanes ditutup dengan apa? Yesus mencari Petrus. Saudara-saudara, saya waktu pikir-pikir ya, kenapa Yesus nggak cari Pilatus ya? Saudara, kalau saya jadi Yesus, saya pikir saudara-saudara ya, saya kalau baru bangkit, saya cari Pilatus loh. Saya datangin kamarnya. Shalom. Saudara-saudara, itu kan lebih menegangkan, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Petrus datang ke kamar Pilatus, Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, itu Pilatus ketakutan, saudara-saudara. Loh, kamu kan saya sudah hukum mati, saya sudah bangkit. Saya kalau jadi Yesus, saudara, saya akan ketemu dengan Kayafas. Imam besar, kamu sudah salibkan saya ya. Sekarang saya bangkit. Saya kalau jadi Yesus, saudara, saya ketemu Herodes. Saya kalau jadi Yesus, saudara-saudara, itu saya pergi ke setiap kamar prajurit yang sudah memukuli saya. Tapi perhatikan saudara-saudara, waktu Yesus bangkit, dia tidak cari satupun orang-orang hebat itu. Dia tidak cari Pilatus, dia tidak cari Kayafas, dia tidak cari Herodes. Siapa yang Yesus cari? Hanya murid-muridnya. Itulah menunjukkan betapa pentingnya murid-murid Yesus. Maka saudara-saudara Tuhan, status kita atau status tertinggi yang bisa dimiliki manusia dalam dunia ini adalah menjadi murid Kristus. Tapi memang saudara-saudara ya, menjadi murid Kristus, saudara tidak akan dianggap penting oleh dunia. Tapi menjadi murid Kristus, saudara dianggap penting oleh Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita tinggal di daerah Kristen, tapi saya mau mengatakan tidak semua orang Kristen murid Kristus. Banyak orang hanya mau jadi Kristen, tapi tidak banyak orang yang mau jadi murid Kristus. Banyak orang ingin menjadi anggota gereja, tapi tidak banyak orang yang mau menjadi murid Kristus. Harusnya anggota gereja murid Kristus, harusnya. Tapi saudara kasih Tuhan, semakin daerah Kristen, semakin banyak orang Kristen, saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristennya, sedikit murid Kristusnya. Saudara-saudara, namanya murid. Saudara kasih Tuhan, namanya murid, berarti bukan terserah saya, terserah Yesus dong. Kalau saya mengatakan saya orang Kristen, tapi hidup saya terserah saya bukan murid Kristus. Kalau saya murid Kristus, maka hidup saya bukan terserah saya, terserah Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, pindah dari Jakarta ke Manado, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara tanya saya, saudara-saudara, saya nggak mau. Saya nggak mau, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya lahir dari Medan. Semua orang Medan pengen ke Jakarta, saudara kasih Tuhan. Tiba-tiba ada satu orang Medan pindah ke Manado. Bukan dipaksa, bukan, saudara kasih Tuhan. Bukan dipaksa. Ya. Tapi
Tapi kalau orang pikir, kamu sudah jauh-jauh. Saudara-saudara, saya dari lahir sampai besar itu di Medan. Saudara-saudara, dari sampai SMA. Lalu kemudian orang tua saya bilang, kalau kamu terus di Medan nggak berkembang nanti, maka pergilah kuliah ke Bandung. Saya kuliah di Universitas Pajajaran, saudara-saudara Tuhan, hubungan internasional. Lalu saudara-saudara kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan, dari hubungan internasional saya lulus, kemudian saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, masuk kelas tinggi teologi, saudara-saudara Tuhan. Orang tua saja sempat kaget. Semua orang pengen masuk hubungan internasional. Kamulah orang hubungan internasional yang masuk STT. Saudara-saudara, orang tua saya kaget, tapi lebih kaget keluarga besar saya, saudara-saudara Tuhan. Karena semua keluarga besar waktu saya dengar, waktu mereka dengar saya masuk hubungan internasional, sudah menunggu saya lulus lalu jadi diplomat, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, saya kemudian menyerahkan diri di dalam kebaktian kebangunan rohani Pendeta Dr. Stephen Tong. Ya, saudara-saudara, di situ saya menyerahkan diri. Hari itu Pendeta Stephen Tong mengadakan KKR di Sabuga, Sasana Budaya Ganesha di Bandung. Lalu dia calling orang menjadi hamba Tuhan. Saya serahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu tahun 2006 saya lulus dari hubungan internasional. Saya langsung masuk ke sekolah tinggi teologi. Saudara-saudara, setelah 15 tahun pelayanan di Jakarta, kemudian sinode minta saya pindah ke Manado. Saya pindah ke Manado, saudara Tuhan. Kok mau, Pak? Karena saya murid. Saya murid. Dan bukan hanya murid, saya hamba. Wah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, menjadi murid Kristus itu menjadi hamba Kristus. Nah, saudara-saudara, bagi dunia murid Kristus nggak penting. Bagi dunia hamba Kristus nggak penting. Tapi bagi Kristus, murid dan hambanya itu yang penting. Maka saudara perhatikan, waktu Yesus bangkit, sebelum dia naik, dia nggak peduli dengan Pilatus, dia nggak peduli dengan Herodes, dia nggak peduli dengan Kayafas. Yang dia cari murid-muridnya. Saudara-saudara, Yesus tidak mau muridnya hilang, nggak mau. Saudara-saudara, seakan isi dunia ini nggak penting bagi dia. Yang penting bagi dia adalah sekelompok orang ini, jangan ada yang hilang. Kalau Yudas dan dikasih Tuhan, memang sudah harus hilang dari awal. Saudara-saudara, sebelum Yesus mati pun Yudas sudah hilang, maka Yesus tidak cari Yudas. Tapi setelah Yesus bangkit, semua murid yang sempat tercerai-berai, dia cari satu demi satu. Kenapa? Bagi Yesus, murid-muridnya itu penting. Tapi saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen mau jadi murid? Orang Kristen banyak, tapi yang jadi murid berapa banyak? Kenapa saudara-saudara? Kalau tanya agama apa? Kristen, KTP Kristen, tapi hidup apa itu hidup Kristen? Sederhana. Saya bukan hidup menurut saya hidup menurut Kristus. Dia suruh saya ke Manado, saya ke Manado. Dia suruh saya tolak uang suap, saya tolak uang suap. Oh, itu murid. Rugi, Pak, rugi. Banyak loh yang dikasih, sekian loh, Pak. Masa ditolak? Saudara-saudara, pergumulan kita beda, saudara-saudara. Pergumulan hamba Tuhan kan salah satunya saudara-saudara rotasi, kayak saudara Tuhan ya. Aduh, udah ada anak, udah ada istri, anak sekolah di mana? Kalau pindah ke Manado, anak sekolah di mana? Itu kan pergumulan hamba Tuhan, saudara-saudara ya. Tapi kalau pergumulan saudara bukan dirotasi mungkin, kayak saudara Tuhan ya. Mungkin ada juga rotasinya tuh. Tapi saudara-saudara, pergumulan yang paling real itu apa? Ditawarin, saudara-saudara. Ya, sekian M. Wah, kalau saudara tanya, saya murid Kristus, saudara tahu apa jawaban saudara? Bukan terserah saya, terserah Kristus. Saya tolak, kenapa? Ya ikut nggak mau. Kalau tanya saya ya, secara manusia, siapa sih nggak mau uang ini? Saudara-saudara, papa saya juga PNS, saudara-saudara. Papa saya dosen di Universitas Sumatera Utara, udah pensiun sih. Nah, saudara-saudara, ya memang uang suapnya dosen dengan uang suapnya pejabat agak beda, saudara-saudara. Uang suapnya dosen kan dari mahasiswa ya, saudara-saudara ya. Minta nilai A, saudara-saudara ya. Minta nilai B, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, dulu papa saya seringkali terima parcel, saudara-saudara, dari mahasiswanya menjelang ujian. Saudara-saudara, menjelang ujian. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di depan mata saya selalu menemukan papa saya kirim pulang parcel itu. Parselnya dikirim sama tukang becak, saudara Tuhan. Baru papa saya bilang sama tukang becak, bawa pulang parcel ini kepada orang yang mengirimkannya. Saudara-saudara, kenapa? Karena papa saya bilang, kita bukan hidup menurut kita. Kalau tanya manusia, sampai nggak mau sih gini. Tapi kami murid Kristus. Maka hidup kami bukan menurut kami, hidup kami menurut Kristus. Maka saudara Tuhan, saudara siap nggak menjadi murid Kristus? Banyak orang siap jadi orang Kristen, apalagi di Manado, nggak sulit jadi orang Kristen. Ya, saudara-saudara, saya 15 tahun tinggal di Jakarta, saya 4 tahun kuliah di Bandung. Saudara-saudara, jadi orang Kristen sulit, nyari gereja aja sulit. Saudara-saudara, saya waktu di Bandung kuliah perlu 2 jam untuk pergi ke gereja. Hari ini saudara-saudara di Manado ada nggak orang 2 jam ke gereja? Nggak mungkin, saudara Tuhan ya. Gereja di mana itu saudara-saudara 2 jam?
Ya saudara-saudara, gereja lebih banyak daripada Indomaret, saudara-saudara Tuhan. Masa saudara perlu gereja 2 jam? Tapi saya dulu di Bandung, saudara-saudara, saking sulitnya ada gereja, saya 2 jam pergi ke gereja. Sulit. Maka saudara-saudara, di daerah-daerah seperti Bandung, saudara-saudara Tuhan, itu melatih orang bukan jadi orang Kristen, tapi jadi murid. Tapi saudara-saudara Tuhan, tantangan kita di daerah Kristen ini apa, saudara-saudara? Banyak orang Kristen, tidak sulit jadi orang Kristen. Saya tanya, ada nggak orang dianiaya gara-gara Kristen di sini? Nggak ada, saudara-saudara Tuhan ya. Nggak ada, saudara-saudara. Satu sisi saya senang juga di sini, saudara-saudara ya. Saya tidak pernah merasa begitu bebas bicara kekristenan selain di sini. Dulu saya di Bandung, saudara-saudara, kalau lagi ngobrol sama teman saya di angkot, kalau sudah bicara pelayanan, bisik-bisik. Natalnya kapan? Kok bisik-bisik ya? Natalnya kapan? Saudara-saudara Tuhan, di sini di angkot pun kita Natal kapan? Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa? Dari supir angkot sampai kondekturnya semua Kristen, saudara-saudara Tuhan. Nah, tapi kalau saudara-saudara di Bandung ya, Natal kapan? Mau kemana? Ke gereja, pelan-pelan. Takut. Jadi saudara-saudara, saya di satu sisi pikir-pikir enak juga di sini ya. Maka saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kan saya ada tugas ke Jakarta, saudara-saudara Tuhan. Sempat lupa konteks, saudara-saudara Tuhan. Saya pikir masih Manado, saudara-saudara. Wah, hampir saudara-saudara Tuhan terjadi hal yang tak diinginkan, saudara-saudara. Saya ngobrol di rumah makan, ada daging babinya nggak ini? Saya bilang, wah saudara-saudara, ternyata rumah makan ini, saudara-saudara ya, bukan ini rumah makan Jawa, saudara-saudara. Wah, saya baru sadar. Istri saya bilang, kita bukan di Manado ini, bukan di Manado. Tenang, kita bukan di Manado. Oh iya ya, wah sudah keenakan di Manado 3 tahun, saudara-saudara. Ada enaknya memang, ada enaknya, saudara-saudara ya. Tapi itu latihannya. Saudara-saudara, di tengah-tengah suasana yang nyaman ini, saudara murid atau bukan? Karena suasana yang nyaman ini bikin kita lupa kita ini murid. Maka kita akhirnya bukan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, kita hidup seperti yang kita mau. Nah, saudara-saudara, saya langsung masuk kepada 3 poin. Yang pertama, saudara-saudara, Kristus menenangkan. Kristus menenangkan, saudara-saudara. Siapa yang Yesus tenangkan? Murid. Kenapa, saudara-saudara? Karena di Yerusalem tidak ada orang yang lebih ketakutan daripada mereka ini. Waktu Yesus mati mereka ketakutan, Yesus bangkit mereka ketakutan, tiba-tiba Yesus nongol. Saudara bisa perhatikan, saudara-saudara, murid-murid ini hidup dari ketakutan ke ketakutan, saudara-saudara Tuhan. Waktu Yesus ditangkap mereka ketakutan, Yesus disalibkan mereka ketakutan. Baru waktu perempuan bilang kubur Yesus kosong, ketakutan. Ampun, hidup kayak gini ya, ketakutan, 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 ketakutan. Saya pikir-pikir, saudara-saudara Tuhan ya, kok Yesus mau pakai pengecut-pengecut kayak gini ya? Ini kan memalukan, saudara-saudara Tuhan ya. Ini raja di atas segala raja yang sudah bangkit, lalu pengikutnya model begini, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan ya, semua presiden itu pengawal pribadinya itu pemberani, saudara-saudara. Kopassus, saudara-saudara Tuhan, pas pampres, kalau di Amerika itu secret service, semuanya pemberani. Lah saudara bayangkan, orang-orang ini maksudnya minta ampun. Waktu Yesus ditangkap mereka kabur. Setelah Yesus dibilang kuburnya kosong, ketakutan, sampai ada yang pengen pulang kampung, saudara-saudara Tuhan. Baru setelah Yesus nongol, saudara perhatikan, waktu Yesus muncul di tengah-tengah mereka, saudara-saudara Tuhan, mereka terkejut dan takut. Ya ampun, pengikut apa ini gitu ya? Waktu aku ditangkap kamu ketakutan, waktu kuburku kosong kamu ketakutan, waktu saya nongol juga ketakutan. Saudara-saudara Tuhan, lah ini gimana mau diutus ke seluruh dunia? Saudara-saudara, kalau saya jadi Yesus ya, saya akan cari murid baru, saudara-saudara Tuhan. Ini nggak bisa diharapkan ini. Ini gagal ini. Kalau saya mau jadi, saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan, Yesus kan dalam Matius 28 kan begini bilang ya, pergilah ke segala bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Itu butuh pemberani. Lah, model kayak gini mau disuruh gituan, saudara-saudara. Ini fit and proper test saya sudah gagal, saudara-saudara Tuhan. Ini nggak bisa ini. Tapi saudara-saudara, Yesus tidak membuang mereka. Yesus memahami mereka ini penakut. Dan saudara-saudara Tuhan, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan kepada mereka, saudara-saudara Tuhan? Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, takut itu manusiawi. Saudara-saudara, takut itu manusiawi, saudara-saudara Tuhan. Kenapa kita takut? Saudara-saudara Tuhan, penyebab ketakutan pertama, saudara-saudara Tuhan, dosa. Saudara-saudara, kenapa ya manusia itu takut? Saudara-saudara, ini bedakan dengan takut akan Tuhan ya, saudara-saudara Tuhan. Ini bukan takut akan Tuhan. Murid-murid ini bukan takut sama Tuhan, bukan, saudara-saudara. Saudara-saudara, takut akan Tuhan itu perlu. Salah satu ciri dari murid Kristus apa? Takut akan Tuhan. Tapi saudara-saudara, ini bukan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kata takut di sini mungkin lebih mirip kata teror.
Dan saudara sekalian, sejak kapan manusia mulai merasa diteror oleh Tuhan? Tuhan bukan teroris, tapi semua orang berdosa akan merasa diteror oleh Tuhan. Apa yang membuat kita takut sama Tuhan? Karena Tuhan kudus, saya orang berdosa. Maka saudara perhatikan, waktu Adam makan buah, reaksi pertama apa? Takut. Dan ketakutan itu membuat Adam ngapain? Sembunyi. Maka saudara sekalian Tuhan, orang berdosa ketemu Tuhan, dia takut. Makan buah itu langsung takut, sembunyi. Apa yang dilakukan orang-orang takut? Sembunyi. Maka sudah perhatikan, setelah Yesus ditangkap lalu dia disalibkan, murid-murid kemana? Sembunyi. Dua orang Emmaus keluar dari persembunyian untuk sembunyi lagi, saudara Tuhan. Jadi sebenarnya murid-murid ini ngapain setelah Yesus mati? Sembunyi. Sudah bisa bayangkan gimana mau pergi ke seluruh dunia kalau sekarang sembunyi-sembunyi begini? Orang yang berani keluar dari persembunyian, orang yang takut masuk ke persembunyian. Murid Yesus tidak dipanggil untuk masuk ke persembunyian. Murid Yesus dipanggil untuk keluar dari persembunyian. Maka saudara-saudara, salah satu tantangan kita yang tinggal di daerah Kristen, saudara-saudara, kita mulai merasa nyaman dengan daerah ini. Lama-lama ini jadi persembunyian kita. Kita nggak dipanggil untuk masuk ke persembunyian, kita dipanggil untuk keluar dari persembunyian. Tunjukkan diri kita kepada dunia. Ini saya murid Kristus. Tapi murid-murid Yesus, saudara-saudara, waktu Yesus sudah disalibkan, mereka masuk ke persembunyian, nggak mau keluar-keluar. Maka itulah kenapa Yesus datang ke persembunyian mereka, saudara-saudara Tuhan. Kalau saya tunggu kamu keluar, nggak akan keluar-keluar. Saya masuk ke persembunyianmu, saya masuk ke dalam ketakutanmu. Dan apa kata Yesus? Damai sejahtera. Saudara-saudara, apa yang membuat saudara takut? Saya kasih tahu yang pertama, kalau saudara belum percaya pada Kristus, yang membuat saudara takut itu dosa. Dosa akan membuat dosa akan membuat kita bersembunyi. Saudara-saudara yang baik-baik, semua orang berdosa secara naturally akan sembunyi, secara naluriah bersembunyi. Ada nggak saudara-saudara orang berdosa itu berani terang-terangan dengan dosanya? Enggak, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik-baik, orang berdosa bangga dengan dosanya, tapi saudara-saudara kalau ditanya, kamu melakukan ini? Oh, enggak, berarti nggak, saudara-saudara. Saudara-saudara kasih lihat, saudara tanya ya, orang yang berselingkuh, saudara-saudara, ada nggak yang berani terang-terangan? Nggak ada. Tapi kalau saudara ditanya, kamu nggak malu dengan perselingkuhanmu? Malu loh. Gimana sih? Kamu kalau nggak malu, harusnya berani terang-terangan. Kalau terang-terangan, kamu nggak perlu sembunyi-sembunyi begini dong. Itulah orang berdosa. Orang berdosa kalau ditanya, malu nggak? Enggak. Tapi kalau ditanya, kenapa sembunyi? Malu loh. Ini gimana sih? Orang yang korupsi, saudara-saudara, tanya, korupsi dosa nggak? Saudara-saudara malu nggak? Oh, semua juga begitu. Kalau semua juga begitu, kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Saudara perhatikan ya, satu departemen menerima suap, tapi nggak ada yang terang-terangan. Lah, kalau semuanya suap, kenapa nggak terang-terangan aja? Karena kita tahu dosa itu memalukan. Dosa itu memalukan. Saudara-saudara, seluruh dunia berdosa pun dosa tetap memalukan. Makanya kita sembunyi dari Tuhan. Tapi yang kedua, bukan hanya memalukan, dosa itu menakutkan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita akan dihukum oleh Tuhan. Maka saudara perhatikan, semua orang berdosa secara alamiah akan bersembunyi dari Tuhan. Nah, saya masuk yang kedua. Saudara sudah percaya pada Kristus, kenapa saudara perlu takut? Saudara-saudara, kalau saudara belum percaya pada Kristus, kenapa saudara takut? Karena saudara tahu Tuhan murka dengan saudara. Tapi yang kedua, kalau saudara sudah jadi orang Kristen, saudara benar-benar dalam Kristus, Tuhan nggak murka dengan saudara, kenapa saudara perlu takut lagi? Ya, ini yang saya sebut dengan amnesia, saudara-saudara Tuhan, amnesia rohani. Saudara-saudara, saya tahu Tuhan nggak murka lagi dengan saya, tapi masalahnya saya mengalami amnesia rohani. Suatu amnesia, saudara-saudara, lupa ingatan, saudara-saudara Tuhan. Saya tahu saya sudah dalam Kristus, tapi kadangkala saya bisa lupa kalau saya milik Kristus. Bukan saya bukan milik Kristus, tapi saya lupa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di Manado ini nggak ada sirkus ya, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kalau di Jakarta, saudara-saudara, ada sirkus. Saudara-saudara, ya di luar negeri itu banyak sirkus. Sirkus saudara-saudara yang itu hewan-hewan, singa, saudara-saudara Tuhan. Saudara perhatikan ya, singa di sirkus itu kan lucu ya, saudara-saudara ya. Itu kenapa orang nonton sirkus. Kenapa? Singanya lucu. Tapi saudara, singa di hutan lucu nggak? Nggak lucu, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara jangan nonton hutan, saudara pergi taman safari saja, singa nggak ada yang lucu. Tapi saudara, singa di sirkus lucu. Disuruh guling-guling, suruh lompat ke api, lompat, saudara-saudara Tuhan. Suruh jalan pakai apa? Jalan pakai roda lingkaran gitu, jalan. Lucu singanya. Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya singa yang garang bisa jadi lucu? Pelatih sirkus bikin singa itu lupa siapa dirinya.
Maka saudara-saudara, singa di sirkus itu adalah singa-singa lupa ingatan, saudara-saudara Tuhan. Nah, dia lupa kalau dia raja hutan, saudara-saudara Tuhan. Bagaimana caranya? Itu hebatnya pelatih sirkus. Dia bikin sedemikian rupa singa yang garang di hutan itu jadi lupa kalau dia singa yang garang. Saudara-saudara, semua singa di sirkus itu diambil dari hutan kok. Waktu diambil galaknya minta ampun. Makanya saudara-saudara, nggak ada singa diambil dari hutan langsung main sirkus, itu nggak ada, saudara-saudara Tuhan. Penonton bisa diterkam semua sama dia. Dilatih dulu 2 bulan 3 bulan, dibikin dari garang jadi lucu, dibikin dari ngaum, saudara-saudara Tuhan, jadi taat, tunduk, jalan, lompat, guling-guling, wah saudara-saudara Tuhan, dibikin lupa. Tapi saya tanya saudara-saudara, dia itu tetap singa kan? Tetap singa, tapi dia lupa bahwa dia adalah singa. Hati-hati saudara-saudara, kita ini milik Kristus. Tapi saudara-saudara Tuhan, dunia tidak bisa ambil status itu. Dunia tahu status itu melekat sampai mati. Tapi saudara-saudara, dunia bikin kita lupa kita milik Kristus. Maka setiap hari takut terus. Saudara-saudara Tuhan, kalau saudara belum milik Kristus, saudara pasti takut. Kenapa? Karena saudara orang berdosa dan Tuhan akan murka dengan dosa saudara. Tapi kalau saudara milik Kristus, kenapa saudara takut? Penyebabnya adalah karena saudara lupa saudara milik Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara ya, kita perlu terus diingatkan kita milik Kristus. Itulah kenapa saudara-saudara ya, ada perjamuan kudus di gereja. Salah satunya kenapa perjamuan kudus itu dilakukan. Banyak orang saudara-saudara kalau tahu perjamuan kudus nggak datang. Kenapa? Cuman perjamuan kudus, makan roti, minum anggur doang kok ini, saudara-saudara Tuhan. Tidak, perjamuan kudus. Saudara perhatikan di gereja Protestan, saudara-saudara, rata-rata perjamuan kudus itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, terserah gerejanya apa, saudara-saudara ya. Untuk apa sih dibikin secara reguler? Supaya saudara terus ingat saudara milik Kristus. Kenapa? Karena kita gampang lupa. Kita rentan untuk lupa kita ini milik Kristus. Sehingga roti dan anggur itu tetap roti dan tetap anggur, tapi mengingatkan kita siapa kita. Kita milik Kristus. Selain perjamuan kudus, saudara-saudara, setiap minggu kita perlu dengar khotbah. Mengapa khotbah itu harus intinya Kristus? Karena itu yang kita butuhkan. Kita butuh terus diingatkan kita ini siapa. Kita milik Kristus. Yesus menenangkan murid-muridnya. Damai sejahtera. Saudara-saudara, kata damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani-nya Shalom. Shalom, bahasa Yunani-nya Eirene. Saudara-saudara, shalom itu bicara mengenai relasi. Ketika Yesus berkata shalom atau Eirene dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, dia mau mengatakan bahwa gak usah takut, relasi kamu dengan saya baik-baik saja. Kalau yang perlu takut itu Pilatus, Herodes, itu yang perlu takut itu. Kamu ngapain takut? Ngapain takut? Relasi kita baik-baik saja kok. Kalau nggak baik-baik saja, saya nggak datang hari ini kepada kamu. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, gak usah takut. Kenapa kamu takut? Saya datang ke sini sebagai gurumu, saya datang ke sini sebagai Tuhanmu. Gak usah takut, saya mau di tengah-tengahmu. Itu artinya apa? Relasi kita baik-baik saja. Kalau ada yang perlu takut di kota Yerusalem ini, itu Pilatus itu perlu takut itu. Yang perlu takut itu Herodes. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah Yesus cukup menenangkan hati saudara? Saya mau tanya pertanyaan ini. Apakah sebagai saudara Yesus cukup untuk menenangkan hati saudara? Saudara-saudara, akhir bulan sudah dekat, uang masih kurang, saudara sudah mulai gelisah. Apakah Yesus cukup untuk menenangkan hati saudara supaya tidak gelisah? Anak mau sekolah, sekolahnya jauh-jauh, biaya sekolah sekarang mahal-mahal. Saudara-saudara, saya dulu kuliah di Unpad biasa, kuliah saya cuma 300.000 saudara-saudara itu 1 semester. Hari ini saya tanya teman saya di Unpad, berapa biaya kuliahmu? 6 juta. Kalau saya kuliah sekarang sudah putus sekolah saya. Wah, makin mahal ya kuliah, saudara-saudara ya. Sementara anak kalau nggak kuliah mau jadi apa? Mulai orang tua dikdukser. Saudara-saudara itu gimana ini? Anaknya 3 lagi. Aduh, satu-satu lagi nih. Aduh, gimana ya? Ini mau sekolah, kakaknya masuk SMA, adiknya SMP. Aduh, apakah Yesus cukup bagi saudara untuk menenangkan hati saudara? Apakah kalimatnya damai sejahtera itu cukup? Kalau saudara merasa nggak cukup, Yesus akan menghardik saudara dengan berkata, mengapa kamu terkejut dan mengapa kamu ragu? Saya ini kurang apa? Kok kamu terkejut dan kamu ragu-ragu? Maka saudara-saudara, tema kita ini kan tema hardikan sebenarnya. Ya, saudara-saudara, Yesus itu lagi bilang sama Petrus, ngapain aja 3 tahun ini hidup saya? Begitu saya nongol kamu ketakutan semua. Nggak ada gunanya kamu sama saya 3 tahun kalau begini ceritanya. Mengapa kamu
kamu takut dan mengapa kamu ragu? Yang kedua, saudara-saudara, Yesus membuka pikiran mereka. Mari kita perhatikan saudara-saudara ya. Yesus membuka pikiran mereka. Kita perhatikan ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka. Berarti tadinya tertutup dong. Kalau dibuka kan berarti tertutup. Kalau terbuka nggak dibuka lagi. Yesus membuka pikiran mereka, berarti mereka tertutup dong. Iya, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa mereka takut? Karena pikiran mereka tertutup. Mata mereka sih terbuka, mereka lihat Yesus depan mereka, tapi mereka nggak ngerti. Mereka lihat Yesus, mereka mendengar kubur kosong. Dua murid dari Emmaus mengatakan, tadi kami ketemu Yesus loh di tengah jalan. Semua mereka dengar. Lalu kenapa masih ketakutan? Pikiran tertutup. Pikiran tertutup. Saudara-saudara, saya pernah bikin tesis oleh Tuhan. Saya baca banyak buku, tapi nggak ada yang bisa ditulis. Kalau ditanya, ada nggak yang kamu baca? Banyak. Loh, kenapa nggak bisa ditulis? Itu yang saya sebut sebagai sembelit intelektual, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, ini dialami oleh mahasiswa-mahasiswa S2, saudara-saudara Tuhan, waktu memimpin tesis. Sudah dibaca semuanya, jumlah ini dibaca, tulisan ini dibaca, sudah dibaca semua. Tapi waktu di depan laptop, nggak ada yang bisa ditulis. Mau saya pikir, ini namanya sembelit intelektual, saudara-saudara Tuhan. Kayak orang sembelit, nggak ada yang bisa keluar, Pak. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Maksudnya apa? Idenya, saudara-saudara, nggak bisa keluar. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid Yesus juga mirip. Yesus di depan mereka, kubur sudah kosong. Baru murid-murid Emmaus bilang, kami tadi lihat Yesus bangkit. Perempuan-perempuan bilang, waktu kami ke kubur itu ya, ada malaikat mengatakan Yesus sudah bangkit. Loh, kenapa mereka enggak dong? Saudara kasih Tuhan ya, kenapa enggak dong? Ini goblok banget, saudara Tuhan. Itu namanya pikirannya tertutup. Jadi saudara kasih Tuhan, apa aplikasi kita pada pagi hari ini, saudara-saudara? Kita sudah bisa baca Alkitab. Saudara-saudara, kita bukannya tidak pernah baca Alkitab, tapi saya mau bilang sama saudara, banyak orang baca Alkitab nggak tentu ngerti Alkitab. Oh, kita dari kecil baca Alkitab, saudara-saudara. Maka pertanyaan saya, saudara ngerti nggak yang saudara baca? Oh, saya tahu sih Pak isinya, tapi saya nggak ngerti. Saudara-saudara, banyak orang bilang, saya sudah baca ayat ini dari sejak saya kecil Pak, baru sekarang saya ngerti. Loh, jadi yang kamu baca apa? Bukan kita buta huruf, kita bilang. Banyak orang Kristen baca Alkitab tapi belum tentu ngerti. Itu sebabnya saudara jangan merasa saya sudah lama jadi Kristen Pak, mana ada ayat Alkitab yang saya nggak ngerti. Saya bilang sama saudara, mungkin ayat itu saudara sudah tahu, nggak tentu ayat itu saudara sudah ngerti. Murid-murid emang nggak baca Alkitab dari dulu? Baca. Tapi kalau kasih oleh Tuhan, mereka nggak ngerti. Baru Yesus bilang, kamu kan sudah baca kitab Musa, kamu kan sudah bisa kitab Nabi, kamu kan sudah baca kitab Mazmur. Kamu tahu nggak seluruh kitab itu bicara mengenai apa? Mengenai aku. Semua yang tertulis dalam kitab Mazmur, kitab Musa, kitab Nabi mengenai aku harus digenapi. Bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit. Yesus mengatakan pada mereka, betapa bodohnya murid-muridku ini. Dari kecil sudah baca Alkitab, sampai sekarang nggak ngerti isinya. Kamu tahu nggak isi Alkitab itu apa? Bahwa Mesias harus mati, harus bangkit dari antara orang mati. Saya sudah mati? Sudah. Saya sudah bangkit? Sudah. Kok kamu terkejut? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sudah lama Kristen. Tapi saudara-saudara, saya mau kasih tahu, kita sudah baca Alkitab dari kecil pun gak tentu kita ngerti apa yang kita baca. Gak tentu ngerti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yesus mau mengatakan, dengarkan saudara-saudara, kunci untuk memahami isi Alkitab itu Kristus. Maka saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara mendengar khotbah yang tidak bicara mengenai Kristus, maka pastikan saudara-saudara itu khotbah yang salah. Karena kunci untuk membuka Alkitab itu Kristus. Maka ketika saudara-saudara mendengar ajaran yang pakai ayat Alkitab tapi bukan Kristus isinya, saudara-saudara, itu adalah penyalahgunaan ayat Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab itu bukan buku motivasi. Alkitab itu bukan kutipan inspirasi. Alkitab itu adalah Kristus. Saudara-saudara, kita seringkali baca Alkitab, tapi saudara-saudara kita nggak ngerti isinya. Kenapa? Karena saudara tidak menemukan Kristus di dalamnya. Hanya ketika saudara menemukan Kristus di dalam bagian Alkitab yang saudara baca, disitulah saudara baru mengerti, baru dikatakan mengerti apa isi Alkitab. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu saudara membaca Abraham mempersembahkan Ishak, itu menurut saudara apa? Pengorbanan seorang ayah. Oh, saudara-saudara, kalau itu bukan Kristus, saudara akan mengatakan apa? Ini bapak kurang ajar, saudara kasih oleh Tuhan ya. Anak kok mau dipersembahkan?
Saudara kalau baca kisah Abraham mempersembahkan Ishak, itu kan, ayo saudara-saudara, kalau saudara jadi Abraham, saudara lakukan itu enggak? Atau kalau saudara jadi Ishak, baca kisah itu saudara-saudara, saudara bilang apa? Ini bapak kurang ajar ya, masa anak mau disembelih? Disuruh Tuhan lagi, aduh, Tuhan apa ini? Saudara-saudara, kisah Abraham dan Ishak dalam Kejadian pasal 22 hanya jadi indah karena saudara tahu Abraham dan Ishak itu adalah lambang dari Kristus. Makanya Abraham tidak jadi sembelih Ishak. Kenapa? Karena Tuhan bilang di gunung itu, jangan bunuh anak itu. Kenapa? Suatu hari nanti akan ada bapa yang akan mempersembahkan anaknya, dan pada hari itu anak itu mati. Di dalam Kisah Rasul 2, di dalam Kejadian 22 ada bapa yang mempersembahkan anaknya nggak jadi mati. Tapi kalau saudara baca di dalam Yohanes, ada bapa yang mempersembahkan anaknya, dan anak itu mati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, kalau saudara tidak baca Kejadian 22, Ishak dipersembahkan oleh Abraham tanpa Kristus, itu kisah mengerikan. Maka saudara kasih Tuhan, Alkitab ini bukan kumpulan kutipan inspirasi, Alkitab bukan buku motivasi, Alkitab bukan buku ajaran moral. Alkitab adalah buku mengenai Kristus mati dan bangkit. Saudara-saudara, saudara kasih Tuhan, mari kita masuk ke poin yang ketiga. Ini bagian yang terakhir saudara-saudara, supaya kita tidak berlama-lama. Karena Manado hari ini kan panas saudara-saudara Tuhan ya. Sudah berapa hari ini panas. Mari kita lihat poin yang ketiga saudara-saudara. Kristus mengutus murid-muridnya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-46. Ayat ke-48. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa saudara-saudara? Bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Pertama tadi, Kristus menenangkan mereka. Yang kedua, Kristus membuka pikiran mereka. Terakhir, Kristus mengutus mereka. Saudara-saudara, bagi saya ini adalah Matius 28-nya Injil Lukas. Dalam Matius 28, Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah, pergi, jangan di sini terus, pergi sana. Ya, saudara, ini bukan pengusiran saudara-saudara. Yesus mengutus, pergi. Maka saudara-saudara, Yesus nggak senang kalau saudara di sini saja. Bukan berarti saudara harus keluar dari Manado ini, bukan saudara-saudara ya. Bukan saudara-saudara. Tapi saya punya prinsip saudara-saudara ya. Gereja itu tidak boleh menjadi tempat kenyamanan. Kalau Yesus hadir di gereja, maka Dia akan bilang sama saudara, pergi. Maka saudara-saudara, kenapa ibadah ini ditutup dengan pengutusan kan? Doa berkat itu kan pengutusan. Saudara tidak disuruh di sini terus ya, di sini terus, enggak. Pergi. Kemana? Segala bangsa. Ya saudara-saudara, ya ini bukan berarti sekarang kita harus pergi ke segala bangsa secara literal kan, kayak saudara Tuhan. Tidak semua orang dipanggil misionaris hari ini saudara-saudara ya. Tapi saudara dan saya tidak dipanggil untuk di gereja terus. Gereja tidak menjadi tempat kenyamanan kita. Orang Kristen dipanggil untuk mengerjakan misinya di dalam dunia. Ya, dunia saudara di sini. Saudara-saudara kasih Tuhan, 198 tahun yang lalu, 2 orang misionaris dari Jerman, kemudian mereka menyerahkan diri di dalam lembaga misi Belanda, namanya Riedel dan Swartz. Saudara-saudara, Riedel dan Swartz bukan orang Belanda, mereka adalah orang Jerman. Tapi karena hari itu lembaga misi Belanda kekurangan misionaris, karena saking banyaknya yang perlu diinjili, maka mereka ambil misionaris dari Jerman, namanya Riedel dan Swartz. Riedel dan Swartz meninggalkan Jerman, lalu pergi ke Minahasa ini. Itu salah satu arti dari pergi. Kenapa saudara-saudara Riedel dan Swartz harus datang ke Minahasa ini? Karena di Minahasa ini belum ada yang dengar berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu 198 tahun yang lalu. 130 tahun yang lalu
Saudara kasih oleh Tuhan, ada seorang misionaris Belanda yang pergi ke Tanah Karo, dan dialah yang memulai pengabaran Injil di Tanah Karo, tempat saya. Namanya Kruyt, saudara kasih oleh Tuhan, Kruyt. Kalau saudara-saudara orang Minahasa, kalau saudara-saudara orang Minahasa yang cukup mengikuti sejarah kekristenan di Minahasa, saudara pasti tidak asing dengan orang yang namanya Kruyt ini, karena dia punya saudara misionaris di sini. Saudara kasih oleh Tuhan, Kruyt diutus dari Minahasa, dari Manado, pergi ke Tanah Karo bersama dengan 2 orang pendeta dari Manado. Ya saudara-saudara, salah satu pendeta itu famnya Pontoh, saudara kasih oleh Tuhan. Mereka lah berdua, yang bertiga kalau tidak salah, yang kemudian membawa Injil ke Tanah Karo, sehingga akhirnya ada gereja Batak Karo Kristen Protestan di Tanah Karo. Saudara-saudara, apa jadinya kalau mereka nggak mau pergi ya? Apa jadinya kalau Riedel tidak pergi? Nenek moyang saudara nggak jadi Kristen. Kalau nenek moyang saudara nggak jadi Kristen, saudara dan saya nggak ada di sini. Apa jadinya kalau Kruyt dan guru Injil Pontoh tidak datang, saudara-saudara? Nenek moyang saya tidak jadi Kristen, dan saya tidak jadi pendeta hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, harus ada yang pergi dan harus berani pergi. Saudara-saudara, intinya bukan hanya pergi untuk pergi ke Tanah Karo, pergi ke Afrika, bukan. Pergi untuk jadi dampak. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dipanggil untuk berdampak di dalam dunia. Dan kita dipanggil untuk apa, saudara-saudara? Untuk meneruskan pekerjaan Kristus di dalam dunia ini. Itulah sebabnya waktu saya membaca bagian ini, saudara-saudara, saya sangat terkesan. Kenapa Yesus tidak pergi? Kenapa Yesus tidak mencari orang lain? Bukankah ini misi yang besar? Bukankah ini pekerjaan yang penting? Tapi Yesus tidak pergi kepada orang-orang yang penting. Yesus tidak pergi kepada orang-orang yang hebat. Yesus pergi kepada murid-muridnya yang payah, saudara kasih oleh Tuhan. Yesus pergi kepada murid-muridnya yang nggak bisa diandalkan itu. Lalu kepada mereka lah dia kasih tugas ini. Sekarang kamu pergi ke seluruh dunia, supaya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa bisa sampai mulai dari Yerusalem kepada bangsa-bangsa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ini orang Kristen, saudara-saudara. Maka kita perlu berpikir, harus kemana saya? Nggak perlu harus keluar, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi di sini, di tempat pekerjaan ini, saudara kasih oleh Tuhan, kita harus jadi dampak. Harus jadi dampak di tempat pekerjaan kita, dan jadi dampak bagi kota Manado. Ini kan bagian yang sangat penting, pekerjaan umum. Wah, saudara-saudara, ini adalah bagian yang sangat berdampak. Kalau murid-murid Kristus ada di bagian ini, maka harusnya saudara-saudara ya, bagian ini, dinas pekerjaan umum ini bisa berdampak besar bagi kota Manado. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maka marilah kita menjalankan misi kita di dalam dunia ini. Jangan takut, saudara-saudara. Kalau kita sudah milik Kristus, jangan takut. Yang kedua, saudara harus baca Alkitab, bacanya dengan benar, saudara-saudara ya. Jangan comot-comot ayat, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Alkitab harus dibaca untuk membawa kita mengenal lebih dalam lagi siapakah Kristus, karena the Bible is all about Christ. Alkitab ini bicara mengenai Kristus. Dan yang terakhir, go. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Martin Luther waktu memulai reformasi, saudara-saudara, dia bikin satu kebijakan, gereja tidak boleh buka Senin sampai Sabtu. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada zaman itu gereja buka Senin sampai Minggu. Akhirnya orang nggak ada yang kerja, ke gereja terus. Maka saudara-saudara, etos kerja waktu zaman Martin Luther, etos kerja orang Kristen hancur. Kenapa? Gimana mau kerja? Setiap minggu ke gereja, Senin gereja, Selasa gereja, Rabu gereja terus. Maka saudara-saudara, Martin Luther ambil keputusan. Setelah dia mulai reformasi, gereja Protestan tidak boleh buka Senin sampai Sabtu, hanya hari Minggu. Maka gereja digembok oleh Tuhan pada hari Senin sampai Sabtu. Kenapa? Karena Martin Luther mengatakan, Minggu kamu beribadah di gereja, Senin sampai Sabtu kamu beribadah di tempat kerja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa Senin sampai Sabtu kita beribadah tempat kerja kita? Karena ini ladang misi kita. Di sini kita berdampak bagi dunia. Kiranya saudara dan saya menjadi orang Kristen yang terus berdampak bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang sudah memberi firman kepada kami. Biarlah firman ini tinggal di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang berdampak bagi dunia ini.
Kami bersyukur karena kami tidak diberikan rasa takut lagi, karena dosa sudah dikalahkan, diampuni, dan itulah sebabnya kami diutus ke dalam dunia ini supaya berita mengenai pertobatan dan pengampunan dosa itu bisa sampai kepada banyak orang. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendengarkan puji-pujian.